Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Rahmah, mahasiswi PAI semester 4, NIM 191040100017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian fikih jinayah dalam literatur klasik Islam, jarimah qisas dan jarimah hudud. Sebelum memulai, kita harus mengetahui apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terdapat 3 bagian atau 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu fikih jinayah dalam kajian literatur klasik Islam. Yang kedua, jarimah qisas. Di dalamnya mencakup pengertian serta macam-macam jarimah qisas. Kemudian yang ketiga yaitu jarimah hudud serta pengertian dan macam-macam jarimah hudud. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu fikih jinayah dalam kajian literatur klasik Islam. Yang pertama yaitu pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih jinayah sering juga disebut sebagai hukum pidana Islam. Posisi fikih jinayah dalam kajian literatur klasik Islam. Dalam kajian literatur klasik Islam, fikih jinayah dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu istilah fikih jinayah. Istilah ini merupakan buku khusus yang membahas fikih jinayah dengan sistematika pembahasan yang terperinci, aktual, dan akomodatif. Sedangkan istilah yang kedua yaitu istilah kitab jinayah, yaitu pembahasan fikih jinayah sebagai bagian dari pembahasan kitab fikih. Jadi pembahasan fikih jinayah ini sebagai subbagian atau kitab hadis atau subbagian dari kitab hadis yang penyusunannya seperti kitab fikih. Kemudian unsur dan objek kajian fikih jinayah. Unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum fikih jinayah yaitu yang pertama rukun syar'i, 2 budi, yang ketiga rukun adabi. Sedangkan unsur-unsur khusus berbeda-beda sesuai dengan jarimah atau tindak pidananya. Untuk objek kajian fikih jinayah dibagi menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama yaitu jarimah qisas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukum qisas atau diyat. Yang kedua jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Yang ketiga, jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu jarimah qisas. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu jarimah qisas. Secara etimologis, qisas berasal dari kata bahasa Arab qassa yaqussu qasason, artinya mengikuti atau menelusuri jejak dan langkah. Sedangkan secara terminologis, qisas dimaknai sebagai sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku sama persis sebagaimana tindakan yang dilakukannya terhadap terhadap korban. Misalnya, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Jarimah qisas ini merupakan jarimah yang berkaitan dengan hak manusia. Artinya, jarimah ini erat hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang, serta hukuman bagi pelaku jarimah ini dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh manusia, yaitu di sini dalam konteks fikih jinayah yaitu pihak keluarga korban. Kemudian qisas sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu qisas pembunuhan dan qisas penganiayaan. Yang pertama yaitu qisas pembunuhan. Dalam Al-Qur'an, dasar hukum mengenai qisas pembunuhan yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jenis pembunuhan ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan yang disengaja. Yang kedua pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga pembunuhan tersalah. Dari ketiga jenis pembunuhan tersebut, sanksi qisas sanksi qisas hanya dilaksanakan pada kasus yang pertama,
atau pada kasus pembunuhan disengaja, sebagaimana disebutkan dalam dasar hukum jarimah kisos, yaitu orang-orang yang dibunuh. Maka maksudnya di sini adalah pembunuhan yang disengaja. Sedangkan pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, sanksinya yaitu diat. Kemudian pada pembunuhan disengaja, apabila pihak korban memaafkan pelaku, maka sanksi kisos dihapuskan dan juga diganti dengan sanksi diat. Apa itu diat? Diat adalah membayar harta tebusan yang diberikan oleh pelaku jarimah kisos kepada keluarga pihak korban atau walinya. Terdapat dua jenis diat, yaitu diat mughaladoh dan diat mukhafafah. Perbedaannya yaitu pada jenis umur dan unta. Sedangkan jumlahnya yaitu sama, 100 ekor unta atau harta yang senilai dengan 100 ekor unta. Kemudian yang kedua yaitu kisos penganiayaan. Dasar hukum kisos penganiayaan yaitu surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan mengenai kisos anggota tubuh atau dalam kajian fikih jinayah disebut kisos penganiayaan. Ulama mengkategorikan jenis-jenis penganiayaan terhadap menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya. Yang kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh. Yang ketiga, melukai di bagian kepala korban atau disebut asyajjah. Yang keempat, melukai bagian tubuh korban disebut al-jarh atau al-jiroh. Yang kelima, melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas. Kemudian jarimah hudud. Jarimah hudud dimengerti sebagai jarimah yang sanksi atau hukumannya berupa had atau hudud. Hudud sendiri dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata had, yang artinya al-man'u atau larangan, pencegahan, atau juga diartikan sebagai batas dan penghalang. Hukuman pada jarimah ini telah ditentukan dan dibatasi oleh hukum syara' dan merupakan atau berkaitan dengan hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah dalam jarimah hudud yaitu tidak ada manusia yang dapat mengubah, memaafkan, menambah ataupun mengurangi sanksi had karena telah ditentukan oleh syara'. Hukum had adalah mutlak hak Allah. Jadi tidak seperti hukum kisos yang dapat dikurangi oleh manusia, yaitu pihak keluarga korban. Dalam jarimah hudud, sanksi atau hukumannya tidak dapat dikurangi karena sanksi dan ukubat dalam jarimah hudud ini merupakan ketentuan syara' atau hak mutlak milik Allah. Kemudian hak Allah ini berkaitan dengan kemaslahatan umat atau kembali kepada masyarakat, tidak semata-mata demi kepentingan perseorangan. Jenis hudud ditinjau dari segi dominasi hak ada dua, yaitu hudud yang termasuk hak Allah, yaitu sanksi karena meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, hudud yang termasuk hak manusia, yaitu sanksi karena melanggar larangan Allah. Nah, pada jenis kedua, yaitu hudud yang termasuk hak manusia, ini kemudian dibagi menjadi dua. Sanksi karena melanggar larangan Allah dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak Allah misalnya seperti zina, pencurian, perampokan, khomer, dan pemberontakan. Nah, hak Allah di sini seperti yang telah disebutkan yaitu berkaitan dengan kemaslahatan umat atau kembali kepada masyarakat. Sedangkan hak manusia yang termasuk di dalamnya itu adalah qadzaf atau tuduhan zina kepada orang yang muhsan dan kisos. Ditinjau dari segi materi jarimah terdapat 7 hal. Yang pertama yaitu zina, yang kedua qadzaf, yang ketiga pencurian, yang keempat syurbul khamar, yang kelima perampokan, yang keenam pemberontakan, dan yang ketujuh riddah atau murtad. Yang pertama yaitu jarimah zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan di antara mereka.
Terdapat dua jenis zina. Yang pertama yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Misalnya di sini suami atau istri atau janda atau duda. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu pelakunya belum pernah menikah secara sah atau masih perjaka dan gadis. Penetapan jarimah zina harus dengan bukti di hadapan pengadilan, yaitu keterangan saksi yang jumlahnya 4 orang dan pengakuan dari pelaku zina. Had atau sanksi jarimah zina yaitu yang pertama hukum rojam untuk zina muhsan, sedangkan untuk zina ghairu muhsan yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Kemudian jarimah qadzaf. Qadzaf adalah perbuatan menuduh seorang muhsan yang dewasa, berakal, sehat, merdeka, beragama Islam dan orang baik-baik melakukan zina. Jadi tuduhan terhadap orang Islam yang baik telah melakukan zina. Rukun qadzaf ada 2, yaitu isi tuduhan berupa tuduhan zina atau menafikan nasab. Yang kedua, pihak tertuduh adalah orang yang muhsan. Yang ketiga, ada niat untuk melawan hukum. Sedangkan syarat jarimah ini ada 3 jenis, yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan. Pelaku qadzaf diharuskan menghadirkan 4 orang saksi terhadap tuduhannya. Apabila ia tidak dapat menghadirkannya, maka ia dicambuk sebanyak 80 kali. Dasar hukum dalam jarimah qadzaf yaitu firman Allah pada surat An-Nur ayat 23. Selanjutnya yaitu jarimah pencurian. Jarimah pencurian atau sarikoh merupakan harta yang diambil oleh orang yang sudah berakal lagi balik. Dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Sedangkan sanksi atau had bagi jarimah sarikoh ditetapkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yaitu berupa potong tangan. Lanjut yaitu jarimah perampokan. Perampokan atau hirobah berasal dari kata harb yang artinya berperang atau menyambar harta. Istilah hirobah sering disebut dengan qot utorik atau penyamun dan sarikoh kubro atau pencurian besar. Definisi hirobah menurut Imam Syafi'i yaitu keluar untuk mengambil harta atau membunuh dan menakut-nakuti dengan menggunakan pedang atau senjata yang dilakukan jauh dari pertolongan. Jarimah ini dilakukan baik perseorangan maupun secara berkelompok. Nah, pengertian dari Imam Syafi'i ini adalah pengertian yang paling dekat dengan istilah perampokan atau maknanya sama dengan delik perampokan. Had hirobah yakni dengan disalib, dipotong tangan dan kaki secara menyilang, hukuman mati dan pengasingan. Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Kemudian selanjutnya yaitu jarimah surbul khamr. Minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau lainnya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, khamr diharamkan meminumnya baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zatnya. Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, meski penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor, dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan perbuatan lain. Sanksi terhadap orang yang meminum khamr menurut Imam Hanafi dan Maliki yaitu cambuk 80 kali, sedangkan menurut Syafi'i yaitu hukuman cambuk berjumlah 40 kali. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa jika pelaku jarimah ini telah dikenai sanksi tetapi terus melakukan beberapa kali hingga sampai 4 kali, hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian selanjutnya yaitu jarimah pemberontakan. Pemberontakan atau disebut al-baghyu secara bahasa berarti mencari atau menuntut sesuatu. Sedangkan secara terminologis, al-baghyu dimaknai sebagai pembangkangan terhadap kepala negara atau imam dengan cara yang tidak benar. Terdapat 3 unsur pemberontakan, yaitu 1. Pembangkangan terhadap kepala negara,
2. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Yang ketiga, ada niat melawan hukum. Nah, pemberontakan ini sanksinya dicantumkan dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yaitu hukuman mati. Masuk kepada jarimah yang terakhir, yaitu jarimah riddah atau murtad. Secara etimologis, riddah bermakna memalingkan atau mengembalikan. Sedangkan menurut istilah syarok, riddah artinya meninggalkan agama Islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya. Jadi riddah ini hanya terjadi di kalangan orang yang telah memeluk Islam. Unsur riddah ada 2, yaitu keluar dari Islam dan ada i'tikad yang tidak baik. Sedangkan macamnya ada 3, yaitu yang pertama, murtad dengan perbuatan. Misalnya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menganggapnya bahwa itu tidak terlarang. Misalnya ia melakukan zina dan menganggap bahwa zina itu tidak terlarang. Kemudian yang kedua, murtad dengan ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang dapat membatalkan akidah, seperti mengucapkan bahwa Allah itu memiliki anak. Kemudian murtad dengan i'tikad atau keyakinan, yaitu seseorang itu berkeyakinan yang melenceng atau berbeda dari akidah Islam. Misalnya percaya akan adanya reinkarnasi atau percaya bahwa Allah itu memiliki anak dan lain sebagainya. Nah, sanksi terhadap pelaku jarimah riddah terdiri atas 3 kategori, yaitu sanksi pertama, dibunuh. Nah, jika seorang yang murtad itu kemudian diberi kesempatan untuk bertaubat dalam tenggang waktu 3 hari. Nah, jika dia tidak mau bertobat, maka dia boleh dibunuh. Sedangkan apabila dia bertobat, maka ditetapkan sanksi pengganti, yaitu ta'zir. Nah, sanksi ini berlaku apabila pelaku riddah bertaubat dalam tenggang waktu 3 hari 3 malam. Nah, kemudian sanksi tambahannya yaitu pembekuan aset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan. Baik, mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.